Kalau PSSI sudah serius seperti ini, saya pikir ini hanya soal waktu. Demi kebutuhan Timnas Indonesia, ini sesuai dengan kebutuhan. Ganasnya Sidney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal memperkuat Timnas Indonesia. Oke, dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan, sedang diusahakan. Ya, karena keluarga dia sudah membuka diri ketika tidak dipanggil oleh Ronald Koeman di tim nasional Belanda, di mana ia mengharapkan untuk bisa ikut di Euro. Gagal, mungkin dia sudah mengatakan bahwa siap untuk bermain untuk Indonesia jika dipanggil ya oleh PSSI. Nah, Pak Erik sedang berusaha untuk melakukan lobby-lobby ini. Dan dia berharap dalam upaya usaha ini bisa mendapatkan hasil yang baik ketika PSSI sedang membuka diri untuk bisa mengambil mereka. Ya, karena mereka sudah tertarik untuk bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia. Karena mungkin teman-teman mereka kan banyak. Ya. Ada Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Jai Itse sudah ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, ya, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Sain Patinama, semua mereka ini berkawan. Termasuk dengan Nathan Cho, sehingga memungkinkan mereka bisa ikut bergabung, ya. Dan kalau PSSI sudah serius seperti ini, saya pikir ini hanya soal waktu. Sekali lagi, soal waktu. Seandainya kita punya striker predator yang konsisten bisa mengkonversikan peluang-peluang yang dia dapat, artinya begini. Seumpamanya dia mendapatkan 2 peluang dalam satu match, tapi dia bisa minimal mencetak 1 gol. Kemudian pertahanan kita solid. Ya, peluang kita untuk meraih kemenangan itu lebih besar. Dan jika kita punya pemain yang bisa mencetak banyak gol, yang bisa mengkonversikan banyak peluang, artinya ya tim kita akan lebih produktif. Jika tim kita lebih produktif, artinya hasil-hasil akhir yang konsisten akan lebih baik. Kita dapat gitu, akan lebih sering kita dapatkan. Tapi sekarang kan pada saat memang kita nggak punya striker seperti itu, nah ini menjadi masalah besar. Kemudian PSSI harus segera memilih, ya kalau menurut hemat saya lebih baik bulan ini sudah dipilih, jadi nggak mepet gitu. Walaupun ya sekarang dengan Ketua Umumnya Pak Erick Thohir kan segala sesuatunya ya serba cepat ya gitu istilahnya. Wah udahlah gak perlu tunggu sampai berbulan-bulan. Seperti itu Kelvin Verdonk kan tiba-tiba langsung jadi ya kan. Terus langsung main lawan Filipina, mainnya bagus lagi. Wah luar biasa ini ya. Jadi memang pemain-pemain keturunan Indonesia inilah yang meningkatkan level permainan dari Timnas Indonesia. Jadi PSSI ini memilih pemain-pemain keturunan Indonesia bukan untuk menaikkan popularitas dari federasi atau juga dari Timnas Indonesia, enggak, tapi murni demi kebutuhan Timnas Indonesia, ini sesuai dengan kebutuhan. Sidney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Sidney Van Hooijdonk yang kini berusia 23 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda Eredivisie dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sidney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Apiknya performa Sidney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya Bologna. Di musim ini, Sidney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Nah, di sisi lain staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada satu pemain grade A yang berkeinginan membela Timnas Indonesia. Ia mengatakan sang pemain membela salah satu klub terbaik di dunia. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan. Setelah pernyataan di atas, banyak akun fanbase sepak bola Indonesia yang menyebut Sidney Van Hooijdonk sebagai sosok yang dimaksud Hamdan Hamedan. Jika merujuk lagi kepada ucapan Hamdan Hamedan, pemain yang menyatakan kesiapan memperkuat Timnas Indonesia berasal dari salah satu klub terdunia, dan Bologna menyandang status itu. Jadi, apakah pemain yang dimaksud Hamdan adalah Sidney Van Hooijdonk? Pemain Fenerbahce ternyata diam-diam follow akun Instagram PSSI. Apakah ini sebuah kode kalau tertarik untuk dinaturalisasi? Pemain Fenerbahce yang dimaksud yakni Jadon Oosterwolde. Dia merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda.
Pemain 22 tahun ini ternyata memfollow akun Instagram PSSI. Hal ini terungkap dari akun Instagram pribadinya. Tentunya, kabar ini membuat publik bertanya-tanya apakah dirinya ingin dinaturalisasi. Jayden Oosterwolde memang bukan yang pertama terlibat dalam isu naturalisasi Indonesia. Sebelumnya, ia pernah mendapatkan tawaran dari pihak Indonesia untuk naturalisasi. Kabarnya, ia ditawari salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia. Indonesia dan Suriname telah menghubungi saya. Suatu waktu, saya menerima berbagai pesan Instagram dari Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, kata Jayden.